Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat-sahabat apoteker sekalian dimanapun kalian berada. Nah, pada hari ini kembali lagi dengan saya Zaini. Pada kesempatan ini, posisi saya sekarang berada di apotik, di mana tempat kami berpraktek sehari-hari pelayanan kefarmasian. Pada kesempatan ini kembali lagi saya pengen bercerita dan sharing kepada teman-teman semua, khususnya untuk mengungkap beberapa fakta yang penting ya bagi teman-teman semua ketahui terkait obat-obatan sediaan khusus. Nah, seperti introduksi yang sudah saya sampaikan tadi di awal, berupa obat-obatan yang ready di tempat kami, yaitu obat-obatan tetes mata yang mungkin teman-teman sering gunakan sehari-hari untuk keluhan misalnya mata merah, kemudian matanya kena debu, kena infeksi dan sebagainya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba cerita bagaimana sih sebenarnya penggunaan obat-obatan tetes mata yang benar dan sesuai, sehingga nanti pengobatan yang teman-teman lakukan atau gunakan itu bisa secara efektif menyembuhkan sakit mata yang diderita. Nah, perlu kita sampaikan dulu kepada teman-teman semua, keluhan mata itu berbagai macam kondisi ya. Ada yang hanya biasa, teman-teman mungkin habis dalam perjalanan naik sepeda motor, jalan kaki, kemudian kena debu ya, mata kemudian merah. Nah, itu berarti keluhan yang dialami adalah gejala mata merah biasa. Nah, namun ada beberapa kondisi yang memungkinkan bahwa mata tersebut tidak hanya sekedar mata merah, namun nanti mungkin ada keluhan lain, matanya berair terus, kemudian matanya terkena infeksi, misalnya infeksi bakteri. Selain merah juga menimbulkan sakit yang luar biasa pada bagian mata. Kemudian ada juga keluhan-keluhan lain terkait dengan penyakit-penyakit yang ada di mata, misalnya ya. Salah satu penyakit mata yang cukup terkenal yang kita ketahui adalah katarak misalnya. Nah, jadi kondisi-kondisi yang seperti ini perlu kita pahami dulu sebelum memilih obat tetes mata yang kemudian digunakan untuk keluhan-keluhan yang ada pada mata. Nah, jadi kita harus membedakan dulu obat-obat tetes matanya berdasarkan keluhan yang dialami. Nah, pada kondisi tertentu ada yang kemudian orang-orang nanti hanya mengeluhkan matanya misalnya kering, terasa panas gitu ya. Maka ada obat tetes mata sendiri yang khusus memang untuk keluhan tersebut. Kemudian ada yang mengeluhkan matanya merah tadi. Nah, obatnya pun akan berbeda teman-teman. Jadi tidak bisa disamaratakan atau digunakan obat-obat merek tertentu dengan keluhan yang sama, itu tidak bisa. Pada kondisi orang-orang misalnya yang pernah operasi katarak kemudian mengobati sakit matanya karena penyebab utamanya adalah operasi katarak tersebut, maka obatnya pun nanti akan berbeda. Ada yang memang khusus untuk kondisi yang memang digunakan orang-orang yang memang pernah operasi katarak gitu misalnya ya. Nah, jadi kita perlu memahami dulu bahwa berbagai jenis obat tetes mata itu tidak bisa digunakan satu obat untuk berbagai macam keluhan mata. Nah, jadi catatan saya yang pertama itu, jangan sampai nanti teman-teman menggunakan obat tetes mata dengan merek yang sama untuk berbagai macam keluhan. Nah, maka teman-teman jika bingung kondisinya seperti apa, kemudian bingung memilih obat tetes matanya jenis yang mana, maka ada baiknya teman-teman pergi saja ke apotek ya. Ketemu dengan apoteker dan tenaga kefarmasian yang ada di apotek untuk memberikan rekomendasi penggunaan obat tetes mata sesuai dengan keluhan-keluhan teman-teman masing-masing. Nah, kemudian juga pada kondisi tertentu ada baiknya juga teman-teman bisa berkonsultasi kepada dokter, tentunya dokter spesialis mata ya. Kalau memang kondisinya dirasa memang sudah cukup parah. Nah, misalnya tidak bisa ditangani langsung di apotek dengan obat-obatan yang biasa, maka teman-teman harus memerlukan penanganan yang lebih di dokter spesialis mata, maka bisa juga langsung menemui atau berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Oke, itu yang pertama. Nah,
berkenaan dengan berbagai macam jenis keluhan sakit mata tadi, maka di sini saya mencontohkan beberapa ya obat. Nah, mungkin di sini ini ada jenis obat yang untuk memang mata kering ya. Nah, ini saya tidak endorse ya, tapi saya mencontohkan kebetulan di apotek kami ada yang jenis ini ya. Nah, ini untuk dry fresh ya, dry fresh, yaitu untuk keluhan mata kering. Nah, ini untuk keluhan mata iritasi. Contoh ya, ini obat dengan logo biru. Ini adalah obat bebas terbatas, jadi bisa dibeli secara bebas di apotek. Namun tentu ada peringatan khusus, ini khusus untuk penggunaan di mata dengan logo biru ini. Nah, jadi teman-teman, dari dua merek ini saja bisa dilihat ini penggunaannya berbeda. Kalau yang ini lebih kepada mata merah dan mata iritasi ringan. Misalnya teman-teman tadi kena debu, kena keluhan-keluhan mata yang biasa ya, akibat misalnya naik sepeda motor, kemudian kena asap, kena debu, ini bisa menggunakan yang jenis ini. Nah, namun pada kondisi tertentu yang misalnya matanya kering, kemudian perih, kemudian terasa tidak enak ya di mata, itu bisa menggunakan yang jenis dry, fresh. Nah, jadi jenis ini lebih cocok untuk mata-mata yang keluhannya itu adalah mata kering. Nah, kemudian beberapa jenis obat tetes mata ini dari Sendo ya, jenis-jenis yang seperti ini botolnya. Ini saya contohkan satu, ini untuk kondisi tertentu yang memang membutuhkan antibakteri. Nah, misalnya teman-teman setelah berperiksa dengan dokter mata, ternyata direkomendasikan bahwa memerlukan antibakteri. Nah, bisa cocok menggunakan yang jenis seperti ini, Sendo ya. Nah, obat tetes mata juga ada yang jenis yang Sendo sendiri banyak sekali ya. Nah, ini saya lihatkan ya. Nah, ini sebagian kecil saja. Nah, jadi contohnya banyak sekali ya. Nah, misalnya ini ada Sendoliters ya. Ini khusus memang untuk keluhan mata yang karena kontak lens. Nah, ini contohnya. Misalnya teman-teman sedang menggunakan kontak lens, kemudian matanya terasa iritasi, ini cocok menggunakan jenis ini ya. Nah, ini beda sendiri ya. Kemudian fresh. Nah, ini khusus untuk membuat mata kita lebih fresh, kemudian terkena sinar matahari dan iritasi ringan, itu cocok di jenis ini, fresh namanya ya. Nah, ini cocok. Nah, kemudian pada kondisi tertentu ada yang mengandung kemudian antibiotik lagi. Ini adalah Genta ya, Sendo Genta, untuk yang mengandung jenis antibiotik. Kalau yang ini tadi adalah Sendo Citrol, juga mengandung antibiotik. Pada kondisi tertentu setelah diperiksa dokter spesialis mata, teman-teman dinyatakan diagnosanya adalah ada gangguan oleh bakteri, maka cocok jenis yang mengandung antibiotik. Jadi poin yang pertama yang perlu saya garis bawahi adalah penggunaan obat tetes mata itu sangat spesifik tergantung keluhannya dan penyebabnya. Nah, jika teman-teman tadi tidak mengetahui penyebabnya, ada baiknya berkonsultasi kepada dokter maupun kepada apoteker yang ada di apotek. Obat tetes mata juga tidak hanya ada yang jenis seperti ini. Ini kan botol ya penggunaannya. Ada yang memang jenis mini dose ya namanya, seperti ini. Nah, kalau yang mini dose itu adalah obat tetes mata yang digunakan sekali pakai, dalamnya seperti ini, yang kemudian diambil masing-masing, bisa dipotong ini ya satu-satu, kemudian langsung digunakan sekali pakai untuk sekali penggunaan. Nah, jadi apa keuntungannya menggunakan ini? Karena dibukanya cuma satu kali, maka yang lain itu aman ya. Nah, bedanya nanti dengan yang jenis ini, kalau ini sudah dibuka satu kali, teman-teman perlu garis bawahi bahwa obat tetes mata jenis apapun, karena dia merupakan sediaan steril ya, dibuat dalam kondisi steril, artinya tidak boleh mengandung sedikit pun kontaminan itu bakteri, virus, dan sebagainya. Maka dia hanya bisa bertahan 1 bulan, walaupun expired date-nya lama. Jadi setelah dibuka pertama kali, perlu diingat bahwa hanya boleh dipakai 1 bulan atau 4 minggu setelah dibuka pertama kali. Nah, itu bedanya obat sediaan steril dengan obat jenis lainnya. Nah, maka dari itu
ada satu keuntungan ketika kita menggunakan mini dose. Ketika menggunakan mini dose kita hanya potong satu, yang lain bisa disimpan. Artinya dia ketika dibuka saja yang berlaku 1 bulan tadi. Nah kalau yang ini otomatis setelah dibuka pertama kali, maka dia hanya berlaku 1 bulan. Habis tidak habis teman-teman harus buang obat tetes mata ini ya. Oke, yang kedua ya, berbagai jenis obat tetes mata sudah saya jelaskan. Nah, kemudian lagi saya masuk kepada bagaimana cara penggunaan obat tetes mata itu sendiri. Nah, jadi penggunaan obat tetes mata itu mungkin yang dipahami oleh kawan-kawan semua itu langsung pada penggunaan biasa ya. Misalnya kita mengeluhkan sakit pada mata sebelah kiri, maka kita langsung teteskan biasanya kan ya pada mata sebelah kiri. Atau mengeluhkan pada mata sebelah kanan, maka langsung diteteskan pada mata kanan. Nah, sebenarnya penggunaan obat tetes mata tidak semudah itu teman-teman, atau tidak sesimpel itu. Nah, yang pertama teman-teman harus pahami bahwa kembali lagi saya jelaskan bahwa obat tetes mata ini adalah obat sediaan steril. Steril artinya dia tidak boleh terkontaminasi. Maka kita yang menggunakan ini harus juga dalam kondisi yang sebisa mungkin itu menjaga sterilitasnya. Nah, bagaimana caranya? Langkah awal yang teman-teman lakukan adalah cuci tangan, gunakan sabun untuk menjamin bahwa tangan kita bersih ketika menggunakan. Nah, kemudian setelah dicuci dengan sabun, maka buka obat tetes mata di bagian tutupnya ini kebetulan ada segelnya ya. Buka segelnya, kemudian buka tutupnya. Nah, langkah kedua adalah perhatikan apakah ujung tetes mata ini ada kerusakan atau tidak. Jika rusak, jangan digunakan karena obat tetes mata yang ujungnya rusak itu dapat dipastikan sudah tidak dalam kondisi steril atau tidak dalam kondisi yang baik, maka berisiko terhadap mata teman-teman nanti ketika digunakan. Nah, jadi kita buka, kita pastikan aman. Nah, kemudian teteskan pada mata yang sakit. Misalnya matanya adalah mata sebelah kiri ya, misalnya di sini ya. Maka caranya adalah bukan langsung kepada bola mata, tapi teman-teman teteskan kepada bagian kelopak bawah mata ya. Nah, jadi bagian bawah mata ditarik semacam ini sehingga dia membentuk seperti setengah lingkaran ini ya. Nah, jadi membentuk setengah lingkaran seperti ini, baru teman-teman teteskan pada bagian bawah itu. Nah, itu yang benar ya, meneteskan obat tetes mata sesuai dengan cara penggunaannya. Apakah 1 kali, 2 kali, atau 3 kali dalam 1 hari. Kemudian berapa jumlah tetesnya juga disesuaikan. Misalnya di resep itu 2 tetes misalnya, maka gunakanlah 2 tetes. Dengan cara menarik kelopak bawah, kemudian teteskan sebanyak 2 kali. Seperti itu. Setelah selesai, teman-teman tutup kembali. Kalau dia menggunakan wadah, maka tutup dengan penutup pertama, kemudian dimasukkan ke dalam wadah seperti semula, kemudian ditutup dan disimpan di tempat yang aman, yang jauh dari jangkauan anak-anak ya. Kemudian juga di tempat yang terlindung dari cahaya matahari secara langsung, maka disimpanlah di tempat yang aman. Nah, misalnya di sini ya, aman. Oke, setelah disimpan, tangan yang tadi sudah menggunakan obat tetes mata kemudian dicuci kembali sehingga tangan dalam keadaan bersih kembali ya. Nah, jadi itu yang perlu diingat bahwa penggunaan obat tetes mata itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ada tahapan yang harus kita lakukan di mana diawali dengan mencuci tangan dan diakhiri lagi dengan mencuci tangan kembali. Salep mata ya, juga sediaan steril. Ini kebetulan juga saya menggunakan produk ya dari Sendo karena yang terkenal itu ya. Sama ya. Kondisinya sama, teman-teman juga menggunakannya sama, caranya sama ya. Dilakukan penarikan di bagian sini sama, kemudian oleskan salep matanya pada bagian kelopak mata bagian bawah tadi ya. Kemudian sudah ditutup seperti biasa sampai salep matanya bisa
menyebar dengan merata ke seluruh bagian mata yang dioleskan. Obat-obat yang semacam ini itu perlu penanganan khusus ya teman-teman semua. Jadi tidak bisa kita sembarangan menggunakannya, apalagi area mata adalah area yang sangat penting, yaitu area penglihatan. Jadi ini harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar sesuai dengan protap dan SOP yang ada untuk penggunaan obat tetes mata. Jadi teman-teman jangan sembarangan menggunakannya. Selain 1 bulan, ini hanya digunakan untuk 1 orang. Tidak boleh digunakan bersama. Misalnya di rumah situ ada teman-teman, ada kakak, ada adik, ada orang tua. Itu jangan sampai digunakan secara bersamaan. Karena dikhawatirkan ketika digunakan secara bersamaan, kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada pada saat sakit mata itu bisa saja menular ya atau berpindah dari 1 orang ke orang yang lain. Nah, itu risikonya nanti ketika ini dipakai secara bersamaan. Nah, ini tentu akan menjadi masalah tersendiri. Tujuannya adalah menyembuhkan, malah menimbulkan penyakit yang baru, terutama untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka ini hanya digunakan untuk 1 orang saja. Nah, jadi perlu diingat dan disikapi dengan bijak bahwa penggunaan obat tetes mata ini hanya 1 bulan atau 4 minggu. Kemudian hanya untuk 1 orang saja. Oke, ya mungkin itu sharing saya hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, memberikan informasi kepada teman-teman semuanya terkait dengan penggunaan obat-obatan tetes mata dan cara bijak untuk memilih obat tetes mata. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.